Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Yunisa dengan NIM 201110503018. Saya akan menjelaskan tentang periode perkembangan peradaban Islam dan ciri-cirinya. Baik, langsung saja, yaitu yang pertama, gambaran umum periodisasi Islam. Di kalangan sejarawan terdapat peradaban tentang saat dimulainya sejarawan Islam. Secara umum, perbedaan pendapat tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Pendapat yang pertama yaitu sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah Islam itu dimulai sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Pendapat yang kedua, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Selanjutnya yaitu periode klasik, dimulai dari tahun 610 sampai 1250 Masehi. Pada periode klasik ini dibagi menjadi dua fase. Fase yang pertama yaitu fase ekspansi, integrasi dan pusat kemajuan dari tahun 650 sampai 1000 Masehi. Pada fase ekspansi, integrasi dan pusat kemajuan ini dimulai sejak perkembangan Islam pada masa Rasulullah. Perkembangan yang dihasilkan Rasulullah, beberapa perkembangan yang dihasilkan Rasulullah, yang pertama yaitu lahirnya negara Madinah dan perluasan wilayah. Rasulullah menjadi pemimpin di kota Madinah dan pada saat itu menjadi awal kemajuan Islam. Dan kota itu dinamai dengan Madinah Al-Munawwarah. Yang selanjutnya yaitu Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu ada 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini sistem politiknya bersifat sentralis. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi khalifah menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Beberapa kemajuan yang dihasilkan Abu Bakar As-Siddiq selama memimpin umat Islam yaitu perbaikan sosial, perluasan dan pengembangan wilayah Islam, dan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi. Selanjutnya itu Islam pada masa Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, selanjutnya digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Umar bin Khattab yang disebut dengan Ahlul Hal wal Aqli diantaranya adalah Majelis Syuro. Ada 3 bentuk, yaitu Dewan Penasehat Tinggi, Dewan Penasehat Umum, Dewan Penasehat Tinggi dan Umum. Yang kedua yaitu Al-Qarib. Yang ketiga Nizamul Mali. Yang keempat Nizamul Idari. Yang kelima Departemen Kepolisian dan penjaga yang bertugas memelihara keamanan negara. Yang keenam lembaga pengadilan. Yang ketujuh jabatan pekerjaan umum. Yang kedelapan menciptakan tahun hijriah, dan kesembilan pendidikan dan lain-lain. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun dan wafat pada tahun 644 Masehi. Setelah itu, pemerintahan dialihkan kepada Utsman bin Affan. Dalam masa pemerintahan Utsman bin Affan, keberhasilannya dibuktikan di mana beliau mampu meneruskan kegiatan ekspansi wilayah hingga berhasil ditaklukkan seperti Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, Tabaristan, serta sebagian wilayah yang tersisa dari Persia. Utsman bin Affan memerintah cukup lama, yaitu sekitar 12 tahun. Yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman wafat,
Masyarakat itu beramai-ramai membaiat Ali sebagai khalifah. Ali memerintah selama 6 tahun. Selama pemerintahannya, ia menghadapi banyak pergolakan. Tidak banyak yang dapat dilakukan untuk perkembangan kebudayaan Islam pada saat itu. Namun, berangkat dari masa inilah, maka pada masa pemerintahan selanjutnya timbullah paham-paham keagamaan seperti Khawarij, Syiah, dan lain-lain, dan memberikan dampak terbukanya dunia cakrawala pemikiran umat Islam. Yang ketiga yaitu perkembangan Islam masa Bani Umayyah. Kemajuan-kemajuan yang dicapai yaitu yang pertama, Bani Umayyah berhasil memperluas daerah kekuasaan Islam ke berbagai penjuru dunia seperti Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Semenanjung Arabia, Irak, dan lain-lain. Yang kedua, Islam memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat luas. Sikap fanatik Arab sangat efektif dalam membangun bangsa Arab yang besar. Yang ketiga, telah berkembang ilmu pengetahuan secara tersendiri dengan masing-masing tokoh spesialisnya, antara lain dalam ilmu qiraat yang terkenal yaitu Ibnu Katsir, Asim, dan Ibnu Amr. Yang keempat yaitu perkembangan dalam hal administrasi ketatanegaraan seperti adanya lembaga peradilan atau kodok, kitabat, hajib, barid, dan sebagainya. Yang keempat yaitu perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan itu membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode pertama yaitu disebut dengan periode pengaruh Persia pertama, yaitu dari tahun 132 Hijriah sampai dengan atau 750 Masehi sampai dengan 232 Hijriah atau 847 Masehi. Periode yang kedua yaitu dimulai sejak 847 Masehi sampai 945 Masehi, disebut dengan masa pengaruh Turki pertama. Periode yang ketiga yaitu dimulai sejak 945 Masehi sampai 1055 Masehi, dan masa kekuasaan dinasti Buwaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode yang keempat yaitu dimulai sejak 1055 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Nah, kan pada periode klasik ini dibagi menjadi 2 fase. Fase yang kedua yaitu fase disintegrasi, yaitu pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Di masa ini, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam itu hilang. Yang selanjutnya yaitu periode pertengahan. Periode pertengahan itu juga ada 2 fase, yaitu yang pertama fase kemunduran, satu yaitu dari tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi, dan yang kedua yaitu fase 3 kerajaan besar dan fase kemunduran. Nah, di fase kemunduran ini dari tahun 1250 sampai 1500 Masehi, desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan. Dunia Islam terbagi menjadi 2, yaitu bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara berpusat di Mesir. Bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. Kebudayaan Persia mendesak kebudayaan Arab. Pada fase ini, di kalangan umat Islam semakin meluas pendapat bahwa pintu ijtihad itu tertutup. Yang kedua yaitu fase 3 kerajaan besar dan fase kemunduran. Fase 3 kerajaan besar itu
Yang pertama ada kerajaan Utsmani, terus yang kedua ada kerajaan Safawi, dan yang ketiga yaitu ada kerajaan Mughul. Nah, ini ada kerajaan Utsmani, kerajaan Safawi, dan kerajaan Mughul. Yang terakhir yaitu periode modern dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Yang A, bidang ajaran Islam. Salah satu pelopor pembaharuan dalam dunia Islam Arab adalah suatu aliran yang bernama Wahabiyah yang sangat berpengaruh di abad ke-19. Pelopornya adalah Muhammad Abdul Wahab yang berasal dari Najd, Saudi Arabia. Pemikiran yang dikemukakan oleh Muhammad Abdul Wahab adalah upaya memperbaiki kedudukan umat Islam dan merupakan reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam saat itu. Paham tauhid mereka telah bercampur aduk oleh ajaran-ajaran terikat yang sejak abad ke-13 tersebar luas di dunia Islam. Yang B yaitu bidang ilmu pengetahuan. Islam merupakan agama yang sangat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Islam menghendaki manusia menjalankan kehidupan yang didasarkan kepada rasionalitas atau akal dan iman. Pada saat pengembangan ilmu pengetahuan di masa modern, kaum muslim memiliki banyak sekali tokoh-tokoh pembaruan yang pokok-pokok pemikirannya maupun jasa-jasanya di berbagai bidang telah memberikan sumbangsi bagi umat Islam di dunia. Beberapa tokoh yang terkenal dalam dunia ilmu pengetahuan yaitu ada Jamaluddin Al-Afghani, ada Muhammad Abduh, Toha Hussein, ada Sayyid Qutb, ada Sir Sayyid Ahmad Khan, ada Sir Muhammad Iqbal, dan juga yang lainnya. Yang C yaitu bidang kebudayaan. Islam dan kebudayaannya tidak hanya merupakan warisan dari masa silam yang gemilang, namun juga salah satu kekuatan penting yang cukup diperhitungkan dunia dewasa ini. Al-Quran terus-menerus dibaca dan dikaji oleh kaum muslim. Budaya Islam pun tetap merupakan faktor pendorong dalam membentuk kehidupan manusia di permukaan bumi. Toleransi beragama merupakan salah satu kebudayaan Islam yang tidak ada satupun ajaran Islam yang bersifat rasialisme. Dalam hal ini, agama yang ditegakkan oleh Nabi Muhammad mengandung amanat yang mendorong kemajuan bagi seluruh umat Islam, manusia, khususnya umat Islam di dunia. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.